wa ala walidayya wa la tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak salih yang Allah cintai dan Allah berikan kebaikan padanya. Insya Allah hari ini hari kedua Ramadan. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, dalam melakukan hal-hal yang memang Allah ridhoi dan Allah berikan kebaikan untuk kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik di bulan Ramadan ini. Karena hakikatnya di bulan Ramadan ini apa yang kita lakukan kebaikan akan dilipat gandakan dan juga dosa sama juga akan dilipat gandakan. Oleh karenanya manfaatkan dengan hal-hal baik. Insya Allah untuk hari ini materi akan disampaikan oleh Ustaz Kak Abu Asma. Kita pakai Kak Abu Asma aja. Tentang tanda-tanda hari kiamat bagian satu. Masya Allah, berarti tanda-tanda hari kiamat ini sepertinya akan lumayan banyak. Ya, walau alam. Nanti kita tunggu aja. Baik, insya Allah untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustadz Abu Asma atau Kak Abu Asma sudah di ruang Zoom. Insya Allah untuk demikian Anda akan persilakan tafadhol ya Ustaz. Baik, bismillah. Jazakumullah khairan. Lumayan. Baik. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Ayat talabah janallahi wa iyyakum rahimani rahimakumullah jami'an. Anak soleh, adik-adik soleh ya yang kita cintai, kita banggakan. Kita mulai di pembahasan yang pertama di hari yang kedua ini. Seperti janji kita kemarin, kita akan membahas tentang kejadian-kejadian di akhir zaman ya, atau kejadian-kejadian menjelang hari kiamat dan setelah hari kiamat, artinya kehidupan kita yang berikutnya yang kedua, itu di hari setelah terjadinya hari kiamat. Yang akan kita bahas sekarang kali ini adalah tentang hari kiamat, tanda-tandanya atau alamat saat ya, tanda-tanda atau alamat ya, hari kiamat. Tapi sebelumnya kita akan seperti biasa kita tanya dulu teman-teman soleh ya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Hari pembalasan. Ya, hari pembalasan, boleh. Apa lagi? Ada kehancuran. Iya, ya hari yang dimana ada kehancuran. Ya, boleh. Baik, tahukah kalian hari kiamat memiliki nama-nama selain Yaumul Kiamah? Jelas, Yaumul Kiamah adalah hari kiamat ya. Dalam surat Al-Qiyamah, surat menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Selain Al-Qiyamah, ada lagi? Yaumul Hisab, mumtaz. Yaumul Akhir, mumtaz. Yaumul Ba'ats, mumtaz. Ada lagi? Hari kebangkitan. Nama surat, ayo. Ada lagi? Kiamah. Al-Qiyamah, sudah. Al-Qari'ah, mumtaz. Al-Qari'ah adalah nama lain dari Al-Qiyamah. Al-Waqiah, mumtaz. Kemudian Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, At-Taqqah, At-Tamah. Idza ja'atit Taqqah, dan ketika datang, apabila datang suara yang memekakan, yaitu sangkakala. Ya, Taqqah itu artinya suara yang memekakan telinga. Ya, tiupan sangkakala yang kedua artinya pada hari kiamat. Atau idza ja'atit Tammah. Apa Tammah? Ketika datang ya bencana yang besar, bencana yang besar itu al kiamat. Kemudian juga al-ghasyiyah ya, hari nama lain dari al-qiyamah al-ghasyiyah yang artinya menutupi, karena bencana tersebut menutupi dan meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada yang diterkecualikan. Jadi hancur semuanya. Ada juga yaumul hisab, yaitu hari perhitungan, karena manusia dihitung amalnya. Di dunia adalah tempat untuk kita beramal, ladang kita, sawah kita beramal.
Ya, kenapa dibilang tempatnya beramal? Karena setelah kita meninggal dunia hilang sudah, berhenti sudah amal kita, kecuali amal yang Allah tetapkan pahalanya pada orang yang telah meninggal dunia. Itu amal jariah, ya, seperti ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau doa seorang anak yang soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka pahalanya akan terus mengalir sampai datang hari kiamat. Kemudian selain yaumul hisab, hari perhitungan yang mana manusia semua disidang, ya, dengan persidangan yang sangat ketat, tidak ada yang tidak disidang, semuanya disidang kecuali orang-orang yang memang Allah masukkan surganya tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah masukkan kita salah satu di antara orang-orang tersebut. Kemudian juga ada namanya Yaumuddin. Nah, Maliki Yaumiddin, ya kan, yang memiliki hari pembalasan. Kenapa disebut hari pembalasan? Karena semua akan dibalas. Al jaza min jinsil amal, kata para ulama. Kebaikan itu akan dibalas dengan apa? Balasan itu akan dibalas sesuai amalnya. Jadi orang yang berbuat kebaikan, atau wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ayat yang lain wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, walaupun sekecil biji zarrah pasti akan dibalas. Maka disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan, semua akan dibalas. Semua amal akan dibalas. Atau yaumul mizan, hari apa namanya? Pertimbangan. Karena kelak nanti amal manusia dan manusianya juga akan ditimbang. Ya, nanti akan kita dengarkan kisah-kisah tentang orang yang ditimbang, dia tidak punya amal kebaikan, dia memandang sudah tidak punya kebaikan, kemudian amal keburukannya jauh mata memandang. Ada 99 sijin. Sijin itu nama kitab yang isinya apa namanya? Keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Satu kitab sijin itu satunya saja isinya, ya, sejauh mata memandang. Dan ini 99. Ternyata Allah selamatkan dia dengan bitaqatus tauhid, dengan kata tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian selain yaumul mizan, ada lagi al-qari'ah, ketukan keras. Ya, karena ketukan keras itu dahsyatnya hari kiamat yang mengetuk dan menakutkan hati manusia. Ya, karena orang yang menghadiri hari kiamat semuanya pasti akan ketakutan. Ada nggak orang yang lihat ketika hari kiamat yang tidak ketakutan? Oh, kita gempa bumi dikit saja, kita langsung takut, bener nggak, anak-anak soleh? Hah? Ada gempa dikit doang, wah sudah takut. Atau ada angin besar, langsung kita takut, kita baca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma suni'allahu. Ya, dan seterusnya. Atau ada petir ceker, ya kan, kita langsung baca doa subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wa malaikatihi min sifatihi. Karena kita apa? Takut. Ya, itu baru suara petir. Bagaimana tadi dengan suara yang sangat keras yang memekakkan telinga, sokoh. Idza ja'atis sokoh, yang memekakkan telinga. Suara sangkakala, semua mati semua. Ketika itu semua mati, tidak ada yang tersisa. Ya, jadi semua manusia ketakutan. Jangankan manusia, hewan-hewan semua ketakutan. Sangat, karena sangat dahsyatnya hari tersebut yang uh, Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang pengerian hari tersebut. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Itulah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui, antum bayang, perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dibuang anaknya, ya, lagi disusuin dibuang, lalai dia udah nggak mikir anaknya lagi. Kasih sayang manusia di dunia ini adalah kasih sayang ibu yang paling tinggi, ya. Kasih sayang seorang ibu itu kepada anaknya sangat sangat besar. Tapi ketika terjadi kiamat, seorang ibu tidak lagi mengurusi anak yang sedang disusuinya. Kemudian setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, keluar kandungannya, keguguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, goyang, lari kemana sini, sana sini, takut. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tapi azab Allah itu sangat keras. Ini Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 2. Ngeri kan? Ngeri, ya. Kejadian di hari kiamat itu sangat sangat ngeri. Maka semua itu disebabkan dengan kedahsyatannya
eh, disebutkan juga dahsyatannya sebab jahanam, ya neraka jahanam. Allah juga menggambarkan tentang ketakutan orang-orang kafir, para pelaku maksiat. Karena yang menghadapi kiamat itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang kafir, ya. Orang kaum muslimin ketika berhembus angin, ya, kemudian dihiruplah oleh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang walaupun hanya mempunyai iman yang sangat kecil, maka akan meninggal dunia ketika itu. Ya, jadi setiap orang yang beriman, walaupun imannya sangat sedikit, beriman kepada Allah, maka dia akan meninggal dunia, karena mereka tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Dan yang merasakan dahsyatnya kiamat adalah seburuk-buruknya makhluk, ya, manusia-manusia yang Allah takdirkan mereka melihat atau menyaksikan hari kiamat, itu orang-orang kafir. Yaitu hari kiamat itu adalah di surat Al-Muzammil, ya. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kalinya. Pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah yang biru murang, wajahnya biru, legam, ya, orang-orang yang berdosa. Karena apa? Warnanya biru muram seperti itu? Karena mereka ketakutan, yang anak-anak soleh. Mereka takut karena apa? Karena saking dahsyatnya hari tersebut, ya. Mereka pucat, jadi mukanya itu pucat yang berlebihan, biru, sampai-sampai tubuh mereka menjadi biru. Ya, demikianlah juga Allah menggambarkan kejadian pada hari kiamat dalam firman yang lain. Ya, faida ja'atis sakhah, tadi seperti yang disebutkan. Apabila datang suara yang memekakkan telinga, artinya tiupan sangkakala yang kedua. Suara yang memekakkan telinga itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, ya. Seorang manusia lari dari saudaranya, dari keluarganya, ditinggalkan keluarganya, dan ibu dari bapaknya, dan dari ibu dan dari bapaknya. Anak itu meninggalkan ibu bapaknya, bapak juga meninggalkan anak-anaknya, dan dari istri dan anak-anaknya juga. Jadi istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, bapaknya ditinggalkan, ibu ditinggalkan, saudara-saudara semua, sahabat semua ditinggalkan. Lari ke sana ke sini. Karena apa? Karena dahsyatnya kejadian hari kiamat tersebut. Baik. Lanjutan ayatnya adalah setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan dirinya. Ya, mereka ketakutan. Ya, di ayat tersebut Allah menyebutkan orang-orang, ya, yang terdekat dari seseorang seperti keluarganya, ibunya, ayahnya, istri dan anak-anaknya, ya, kabur, ditinggalkan. Karena pada hari tersebut semua orang tidak akan peduli, bahkan keluarganya pun sendiri akan meninggalkan semuanya, akan meninggalkan dirinya. Karena semua orang akan sibuk dengan urusan yang masing-masing. Sehingga Allah menamakannya dengan hari itu, yaitu hari yang menakutkan hati. Ya, sampai sini menyeramkan tidak anak-anak soleh? Menyeramkan. Ya, menyeramkan sekali. Saya juga merinding ketika membayangkan kejadian kiamat itu. Ya. Bumi terbelah. Tadi di Al-Infitor tadi, ya. Kemudian kuburan terbuka, ya Allah. Kemudian bumi mengeluarkan isinya, ya. Kemudian ditanya, inilah perintah Tuhan, ya, diperintahkan bumi mengeluarkan isinya. Yang tadinya bumi tidak boleh, paling cuma berguncang bernapas sedikit saja gempa bumi. Ini bumi boleh berguncang sekuat-kuatnya. Guncangan bumi yang sedikit saja sudah bisa menghancurkan, meluluhlantakkan sebuah kota yang hanya bernafas saja, sekedarnya saja. Bagaimana dengan kejadian kiamat? Nah, itulah sedikit tentang gambar apa itu kiamat. Nah, kalau sudah itu kita akan kenali tanda-tanda kiamat. Ya, para ulama membagi tanda kiamat ini diantaranya ada dua kategori, atau biasa yang bisa kita lihat tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar. Atau juga ada yang membaginya menjadi tanda-tanda yang sudah berlalu dan tidak akan terulang kembali, atau kemudian yang berikutnya tanda-tanda yang sudah pernah terjadi dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ada juga tanda-tanda yang belum terjadi dan akan terjadi. Maka kita akan kenali tanda-tanda kiamat. Tapi tentang hari kiamat ini tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kita hanya dikabarkan bahwasannya kiamat pada hari terjadi pada hari apa? La taqumu sa'ah illa fi yaumin Jumat.
Iya, tidak akan tegak hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Ya, inilah keutamaan hari Jumat. Ya, nah, akan tetapi Jumat yang mana kita tidak tahu, ya, anak-anak soleh. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sekalipun yang dia tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diturunkan padanya, dia tidak mengetahui. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui yang dapat terjadi. Begitupun makhluk, ya, dari kalangan malaikat. Siapa yang malaikat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat oleh Allah? Siapa? Jibril. Jibril alaihissalam. Jibril pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, sekarang kita akan jelaskan. Ya, tidak ada yang mengetahui balik malaikat, nabi maupun rasul. Maka karena hari kiamat itu adalah masalah yang gaib. Yang hanya mengetahuinya adalah Allah saja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Maka mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi hari kiamat tersebut. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan itu tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku, jadi pada Allah, sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang seorang pun yang dapat menjelaskan kapan terjadi waktu kedatangannya itu selain Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baktatan. Ya, hari kiamat itu amat berat huru-haranya. Ya, bagi makhluk semuanya huru-haranya sangat berat. Ya, baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, baktatan. Ya, yas'alunaka ka'annaka hasiyun anha. Kemudian mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya, seolah-olah Nabi Muhammad mengetahuinya. Ya, qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah saja yang mengetahuinya, adalah di sisi Allah saja, artinya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasa 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari berbangkit, hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat atau hari berbangkit itu adalah hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takun qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu atau hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Allah berbicara kepada Rasulullah SAW, atau berfirman kepada Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, disebutkan bisa jadi waktu sudah dekat. Bagaimana dengan sekarang? Rasulullah SAW sudah meninggal jauh, 1400 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Maka kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi waktunya sangat sedikit, sudah sangat dekat waktunya. Ya, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menemui hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menemui hari kiamat, karena saking dahsyatnya tersebut, dan hari tersebut hanya orang-orang kafir sajalah yang menyaksikan terjadinya huru-hara hari kiamat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Baik, juga ketika di hadis tentang hadis Jibril, ya, ketika Jibril mengajarkan kepada para sahabat ketika itu tentang agama Islam, bertanya tentang apa? Yang pertama, iman, dijawab. Kemudian, ya, sodakta, kata Jibril. Kemudian Umar sang perawi hadis tersebut bingung, heran, ya. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian juga bertanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam yang 5. Nanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman yang 5, rukun iman yang 6. Bertanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian bertanya tentang ihsan, dijawab dengan rukun ihsan. Ya, anta abudallah karena katarau, fa illam takun tarau fa inna yarah.
Kemudian bertanya tentang Birni anisa'ah. Nah, dan kabarkanlah padaku. Ini Jibril lagi nyamar ditanya jadi manusia. Jibril kalau nyamar jadi manusia, jadi orang yang sangat tampan. Ketika itu dia datang dengan wujud manusia yang sempurna, ya, yang bersih, putih dan seperti manusia biasanya lah. Cuman tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada tanda-tanda kepergian, tapi dia tidak ada yang mengenalnya. Para sahabat tidak ada yang kenal orang ini. Datang tiba-tiba langsung duduk di depan Rasulullah dan bertanya hal-hal tersebut. Yang terakhir, Pak akhbirni anis sa'ah. Ditanya, kabarkanlah padaku kapan terjadinya kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya, ya, orang yang ditanya nih, tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Nabi Muhammad yang ditanya, dia tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi sama-sama nggak tahu. Kemudian bertanya tentang tanda-tandanya. Mal masul anha bi al-misail, kemudian akhbirni an amarotiha. Kemudian kabarkanlah padaku tentang tanda-tandanya. Kemudian disebutkan antalidal amatu rabbataha wa rabbatal ukhra ada tadi asyai tatawaluna fil bunyan dan seterusnya. Ya, yang dijelaskan ada seorang budak melahirkan tuannya. Ya, para ulama mendapat ada yang mengatakan bahwasannya benar-benar kejadian sebenarnya, yaitu ada budak yang melahirkan tuannya, benar-benar budak yang melahirkan tuannya, artinya budak ini diberisi dengan tuannya, kemudian melahirkan anak yang anak itu menjadi tuannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya sudah tersebar luasnya atau banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian orang yang dulunya bertelanjang kaki mengembala, tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, mereka saling meninggi-tinggikan bangunan. Antum bisa lihat negara Qatar yang dulunya gersang, ya miskin dan lain sebagainya. Kini sekarang mereka saling meninggikan bangunan. Wallahu a'lam, itu adalah tanda-tanda dari hari kiamat. Karena dulunya mereka adalah pengembala yang miskin dan tidak punya bahkan namanya pengembala ya, bertelanjang baju, kemudian tidak pakai alas kaki. Sekarang mereka saling meninggikan bangunan. Allah Allah. Kemudian ya, meskipun waktu terjadi hari kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya, ya kita nggak tahu apa terjadi. Nabi Muhammad pun nggak tahu, bahkan Jibril alaihissalam pun nggak tahu. Akan tetapi Allah mengabarkan kepada kita melalui Rasulnya tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda tersebut, ya, melalui hadisnya. Maka para ulama membagi menjadi dua, yaitu tanda kiamat kecil atau tanda kiamat besar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sebagaimana yang sampaikan tadi, ada yang juga membagi dengan tanda kiamat yang sudah berlalu dan tidak akan berlalu, tidak akan kembali lagi. Kemudian ada tanda kiamat yang sudah berlalu dan akan terus ada sampai hari kiamat. Kemudian juga ada tanda kiamat yang belum terjadi dan nanti pasti akan terjadi. Baik, sekarang tanda-tanda kecil yang sudah banyak terjadi ya sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi, diantaranya adalah apa? Apa sih Fabi? Ya. Apa? Wafatnya? Orang meninggal. Wafatnya? Bukan. Wafatnya Nabi Nabi Muhammad SAW. Iya. Nabi Muhammad itu wafat. Kalau Nabi Muhammad wafat, tandanya artinya apa? Kiamat sudah akan datang. Karena Nabi Muhammad sebagai apa? Penutup para Nabi. para nabi. Gak ada nabi lagi setelah hari kiamat. Sampai hari kiamat gak ada nabi lagi. Artinya kalau gak ada nabi lagi, umat ini cuma satu kan, umat akhir zaman kan. Hanya umatnya Rasulullah SAW terus sampai akhir zaman. Nah, hanya ada Nabi Muhammad saja. Maka nggak ada nabi-nabi lain. Maka sudah pasti akan terjadi hari kiamat itu kepada umat yang setelah ini. Maka ya, otomatis tanda dari Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas menandakan bahwasanya ketika Rasulullah meninggal dunia, tidak akan ada lagi nabi lagi, tidak akan ada rasul lagi,
tidak akan ada lagi wahyu yang turun pada manusia, maka akan terjadi kiamat. Kemudian juga munculnya banyak fitnah. Ini banyak fitnah dari zaman dahulu, zaman mulai terbunuhnya pintu fitnah itu terbuka, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau dijuluki dengan babul fitan, pintu fitnah yang dibuka dengan dibongkar paksa oleh Lu'lu'al Majus, Abu Lu'lu'al Majus itu, yang ngebunuh Umar dengan 6 tikaman itu, dengan sangat sadis. Orang lagi sholat kemudian ditikam dari belakangnya, ya. Kemudian Umar bertanya, siapa yang membunuhku? Lu'lu'al Majus. Kemudian Umar eh, bukannya sedih, tapi justru dia bergembira, mengabarkan tanda-tanda bahwasannya janji Rasulullah itu benar ternyata. Ya, Umar akan syahid walaupun bukan di peperangan, dan yang membunuh Umar adalah orang kafir. Ya, dan dibongkar dengan cara paksa, artinya dibunuh. Ya, dibunuh, bukan meninggal dengan biasa seperti biasa. Kemudian baru setelah itu fitnah banyak merebak di kaum muslimin. Di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, kemudian di zaman Hasan dan Hussein, zaman Hasan ya, Hasan, kemudian di Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan seterusnya sampai sekarang. Banyak fitnah. Maka ada fitnah, munculnya fitnah dari arah timur, dari Irak, ya, timbulnya firqah Khawarij. Ada lagi munculnya orang-orang yang mengaku nabi, ya. Bahkan yang hebatnya lagi, kalau ada orang yang mengaku nabi dari Indonesia, ya kan? Siapa waktu itu dari Indonesia? Ada yang tahu? Siapa? Ahmad Musadik ya, Ahmad Musadik kalau nggak salah ya. Ngaku nabi ya kan, dia ngaku nabi dari Indonesia, tapi banyak pengikutnya. Nah, itu dia ya, karena setan menghiasi orang-orang yang melakukan kemaksiatan seperti itu. Kemudian banyak ngaku nabi, ya kadzabun, ya orang-orang pendusta, para pendusta. Kemudian hilangnya amanah, ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang akan terus terjadi. Diangkatnya ilmu, ya mulai sekarang dengan cara apa Allah mengangkat ilmu? Difadil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ya, para ulama meninggal dunia, maka diangkat ilmu sedikit-sedikit. Maka mumpung sekarang masih banyak para masyaikh, ya kita ambil ilmunya, kita tuntut ilmu sampai kita nanti Allah wafatkan kita. Kemudian merajalelanya kebodohan, banyaknya perzinahan. Wah, itu bisa naudzubillah min dzalik ya. Kemudian banyaknya orang yang bermain musik, ya. Ini juga tanda-tanda kiamat yang akan terus terjadi ya. Kemudian banyak orang yang minum khamar, minum minuman keras, dan berbaknya perjudian. Masjid-masjid dihias. Antum sudah lihat masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak melahirkan tuannya tadi, ya. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahim, banyaknya orang-orang yang bakhil bin pelit bin medit, ya. Banyak, atau wafatnya para ulama tadi sudah disebutkan. Ya, ini adalah tanda-tanda tanda-tanda kiamat, wafatnya orang-orang saleh. Kemudian banyak orang yang bertanya kepada ahlul bidah. Ya, banyaknya wanita yang berpakaian kaki telanjang, yang tidak menutup auratnya dengan sempurna, dan lain-lainnya. Ya, ini banyak sekali. Ya, dan sedikit karena waktu kita singkat, kita tidak bawakan dalil-dalilnya. Kalau antum mau dalil, bisa nanti dicari di kita para ulama. Ya, atau antum misalkan punya akses, bisa googling ya dalil tentang ini. Ya, Jalan apa tuh Ali? bertanya pada saat, ya kan? Baik, lanjut lagi ya. Di antaranya dalil tentang tanda-tanda kiamat ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah 6 tanda hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan di sini 6, hanya bukan sebagai batasan ya. Yang pertama, wafatku. Ya, wafatnya Rasulullah SAW tadi ini dalilnya nih ya, dalil tadi. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang dalil-dalil yang lain. Wafatku kata Rasulullah, ya, mauti. Audud fitan baina yadai sa'ah. Ya, perhatikanlah kalian 6 tanda kiamat. Mauti, wafatku. Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Ya, summa mautan yakhulu fikum kafu'ash.
Kaku'asy gonam, ya apa namanya, wabah penyakit, wabah kematian, penyakit ya yang menyerang hewan, ya sehingga hewan itu mati mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas, ya wabah penyakit kuas. Ini yang menyerang kambing, ya yang wabah penyakit kuas, wabah yang menyerang kambing. Kemudian melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, dia tidak rela menerimanya. Dia tidak mau menerimanya karena tersebar harta, dia tidak banyak harta uang. Kemudian timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar atau bangsa Romawi. Bani Asfar itu julukan orang yang berkulit kuning ya, Asfar bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Ya, setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Besar sekali ya, 80 kali 12.000 orang. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga mengatakan, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat Auf bin Malik. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ya adalah diangkatnya ilmu. Inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilm. Diangkatnya ilmu ya. Wa yasbutul jahal, wa yasbutul jahal. Kemudian apa namanya? Tersebarnya kebodohan. Ya, tersebarnya kebodohan. Wa isrobal khamr, dan juga diminumnya apa namanya? Khamr. Banyak orang-orang minum minuman keras, diminumnya khamr. Wa yadhharuz zina. Wa yadhharuz zina, dan juga tersebar luasnya atau merajalelanya perzinahan. Ini tanda-tanda yang lainnya. Ya, di sini diriwayatkan oleh Bukhari juga. Ya, inna min asrafis sa'ah, tanda-tanda dari kiamat itu adalah ilm, diangkatnya ilmu, kemudian wa'yasbutal jahal, merajalelanya atau tersebar luasnya kebodohan, wa'yasbabul khamr, dan juga diminumnya khamr, wa'yasharuz zina, dan juga tampaknya atau merajalelanya perzinahan. Jadi tanda-tanda ini ya tanda-tanda yang sangat mengerikan ya, mulai walaupun kecil tapi semuanya serba berbau maksiat ya, hampir banyak maksiat, hampir banyak semuanya berkaitan dengan maksiat. Maka antum atau kita yang hidup di zaman ini yang banyak fitnah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari hal-hal yang berkaitan tentang tanda-tanda ini ya, seperti tadi tersebar zina ya, kemudian apa namanya, banyaknya kebodohan, tersebarnya kebodohan, kemudian diminumnya khamar dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari tanda-tanda yang berkaitan dengan maksiatan ini. Kemudian munculnya nanti tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar, ya sebagai tanda telah dekatnya hari kiamat. Nanti akan kita bahas esok hari, seperti apa, terbitnya matahari, ada lagi apa namanya, ada Dajjal dan lain sebagainya. Tapi mungkin hanya disebutkan, nanti ada pun pembahasan satu persatu seperti turunnya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, nanti akan ada pembahasan tersendiri ya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil yang menyatakan tentang tanda-tanda kiamat yang 10 ya, tanda-tanda besar yang 10 itu tanda-tanda kiamat besar dari itu kiamat kubra, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit tentang tanda-tanda kiamat yang sangat mengerikan ya, yang sudah terjadi bahkan akan terus terjadi ya, dan kita berlindung kepada Allah semoga kita dijauhkan dari orang yang mendapatkan hari kiamat tersebut ya, semoga kita diwafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Baik, mungkin itu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Jika ada pertanyaan, saya tadi
Masya Allah, wa jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Masya Allah. Baik, tadi sudah disampaikan materi yang sangat-sangat yang kita memang harus tahu akan tanda-tanda tersebut. Namun kita meminta kepada Allah jangan kita disampaikan kepada kejadian hari itu, yaitu hari kiamat. Karena di mana hari itu segala sesuatu yang tadinya ibu kenal dengan anaknya, anak kenal dengan ibunya tidak akan kenal lagi. Karena di hari tersebut mereka saling merupakan dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Makanya besok insya Allah akan lanjut lagi di tanda-tanda hari kiamat bagian kedua. Taib, silakan anak solih yang ingin bertanya ke Kak Abu Asma. Anda persilahkan, tapat dulu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Anak Ustaz. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum, ini namanya Fatah. Saya mau bertanya kenapa kalau di hari kiamat tidak ada yang kenal lagi, bakal memikirkan dirinya sendiri. Baik. Sudah? Allah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana tadi? Faiza ja'atis shakhah, ya. Dan ketika datang suara yang memekakkan telinga, artinya adalah tiupan sangkakala yang kedua. Kan? Kemudian lanjutannya faiza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Ya. Seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Kemudian juga lari atau meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Kemudian juga istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Karena hari tersebut yang sangat dahsyat. Hari yang seseorang tidak sempat memikirkan orang lain, ya. Saking dahsyatnya hari tersebut. Coba sekarang secara logika saja kita ambil kejadian-kejadian. Ketika kejadian gempa bumi dan lain sebagainya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan lari, kita nggak mikirin lagi tuh orang, kita tabrak orang itu atau pokoknya kita udah mikirkan bagaimana caranya kita selamat. Bener nggak? Kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat itu, mau bilang mendadak ya, pasti kita akan memikirkan diri kita, keselamatan diri kita. Kita berlindung ke mana, ya, pokoknya kita memikirkan keselamatan kita. Itu baru yang bumi hanya bergerak sedikit saja, hanya sekedar bernapas saja. Bagaimana dengan ketika bumi memuntahkan isi-isinya, gunung yang berterbangan bagaikan anai-anai. Itu kalau anai itu kayak apa? Kayak kapas gitu. Orang itu manusia terbang sebagai kapas, kemudian kayak gunung-gunung yang dulunya gunung itu adalah pasak bumi ya, yang menguatkan bumi agar bumi nanti asap kokoh. Kemudian gunung itu terbang. Antum bayangin gunung yang besar saja hancur, terbang. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka ketika terjadinya kejadian ini, maka manusia yang melihat itu semua pasti akan merasa ketakutan. Sangat-sangat ketakutan, sudah jelaskan tadi. Mukanya sampai biru, muram. Karena saking takutnya mereka dengan hal-hal yang Allah perlihatkan pada mereka. Maka sudah sepantasnya mereka akan meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan anak istrinya, nggak perlu lagi, nggak penting lagi. Sudah pokoknya, saking dahsyatnya. Sebagaimana hal ini terjadi juga di padang mahsyar. Padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan dengan tidak memakai pakaian, ya, dan tidak terhitan. Ya, lantas Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya apakah tidak ada apa? Mereka akan saling melihat aurat yang satu dengan yang lain, tidak khawatir tidak melihat aurat yang satu dengan yang lainnya, karena malu kan? Tapi apa kata Rasulullah? Mereka nggak sibuk untuk memikirkan melihat aurat orang lain. Dia nggak pakai baju pun mereka udah nggak mikirkan lagi karena saking dahsyatnya hari padang mahsyar itu, yang mana matahari didekatkan jaraknya, kemudian orang akan tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya selututnya, sepinggangnya, bahkan sampai tenggorokan, bahkan sampai tenggelam, tergantung amal kebaikan. Jadi mereka udah nggak pusing, udah nggak mikirin
orang lain. Yang mereka pikirkan adalah keselamatan mereka sendiri. Inilah yang maka pada hari tersebut, jelas-jelas pada hari kiamat itu, hari yang sangat dahsyat tersebut, orang akan tidak memikirkan lagi ibunya. Ibunya nggak mikirin anak. Yang lagi digendong di bayi itu, langsung dilepas dia pikirkan diri dia. Kemudian orang yang hamil keguguran dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Mungkin dikarenakan ketakutan mereka yang sangat besar tentang hari kiamat. Karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat kejadian yang seperti itu. Dan jika ditampakkan kepada mereka, maka hilanglah akal mereka. Mereka lari atau berjalan seperti bagikan orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ya, karena saking goncangan yang sangat kuat. Allah alam. Ada yang lain? Silakan, ada lagi yang lain mau bertanya selain Fatah dari kelas 4 Muslim atau dari teman-teman kelas 2 Madinah, 5 Darussalam atau 2 Mekah atau dari kelas ada 4 Tirmidzi. Silakan yang mau bertanya. Ana izin bertanya, Ustaz. Betul. Ya. Adakah amalan yang membuat orang tua kita selamat pada hari kiamat, Ustaz? Amalan bertemu dengan hari kiamat. Ya, kalau mau selamat amalan dari ketemu hari kiamat, yang jelas kita harus beriman ya. Karena apa? Orang yang beriman, yang beramal soleh, insya Allah tidak akan menemui hari kiamat. Maka syaratnya satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan apa? Beragama Islam. Artinya harus punya iman. Kalau punya iman, ketika terjadi hari kiamat, sebelum terjadi nanti ada angin yang berhembus tuh. Angin yang berhembus itulah yang akan mewafatkan seluruh manusia yang memiliki iman. Baru ketika itu tinggallah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia. Ya, nah seburuk-buruk manusia inilah yang akan dipersiapkan dan belum tentu generasi itu bisa lagi nanti di setelahnya lagi ya, yang mereka tidak mengenal Allah dan lain sebagainya. Itulah yang akan bertemu dengan hari kiamat. Jadi kalau tanya amalannya apa ya, jelas kita harus terus menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga amal soleh kita agar kita Allah meninggalkan kita, Allah wafatkan kita dalam kita beragama Islam. Allah alam bisawab. Atau juga kita bisa berlindung dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Kalau orang sudah berlindung dari Dajjal, insya Allah akan selamat dari Dajjal dan tidak akan bertemu dengan hari kiamat, ya kan? Selamat ketemu Dajjal. Kalau ketemu Dajjal pun di zaman Dajjal sampai nanti ketemu hari kiamat, masih ada zaman setelah Dajjal dibunuh, ada zaman dipimpin manusia oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya masih panjang perjalanan menuju hari kiamat. Belum tentu dia ketemu. Allah alam bisawab. Yang jelas, nanti kita terus berusaha untuk beramal soleh ya, agar Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Apa? Kalau tidak ada lagi kita tutup. Ada Tat. Ya. Kenapa di hari Jumat dilaksanakannya hari kiamat, Syukron, Tat? Kenapa jadinya hari kiamat pada hari Jumat? Ya tadi, karena Allah yang mengabarkan kita samina wa ta'ala. Nanti kalau kita tanya seperti itu, kenapa salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat? Ya karena itu tauqifiyah ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. La taqumu ila yaumil Jumat, dan tidak akan terjadi hari kiamat sekali. Dan ini adalah keutamaan hari Jumat. Idul Ayyam. Hari Jumat itu adalah hari penghulunya para hari ya. Hari yang paling mulia di antara hari yang lainnya. Ya, jadi hari Jumat itu adalah hari yang
Allah berikan kemuliaan di mana Allah menciptakan Nabi Adam, masukkannya Adam ke dalam surga, kemudian dikeluarkan ke dalam surga, keluarkan dari surga, itu semua terjadi pada hari Jumat. Ya, semua terjadi pada hari Jumat. Kemudian terjadinya di hadis itu di akhirnya rasa pengusaha tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan hari Jumat itu diawali disebutkan hari Jumat adalah hari yang paling baik yang matahari terbit padanya. Jadi intinya hari Jumat adalah hari yang Allah berikan keberkahan. Makanya disebutkan kata para ulama, hari Jumat adalah hari apa? Siapa yang tahu? Hari yang mulia. Hari apa? Yaumul Aid. Hari raya. Hari raya apa? Sepekan, sebulan, setahun? Pekan sekali. Iya, hari raya pekanan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sekali syiar Islam. Orang yang nggak pada datang ke masjid sekalipun ketika hari Jumat, datang nggak ke masjid? Datang. Iya, karena hari Jumat itu adalah hari yang Allah berikan keutamaan. Allah alam ya. Dan tidak kata itu hikmah Allah, kenapa Allah menjadikan hari kiamat itu di hari Jumat. Dan itu adalah tausiah dari Allah. Kita hanya samina wa ata'an. Bagaimana kita menjalankan salat subuh 2 rakaat, salat zuhur, asar 4 rakaat. Itu ketentuannya dari siapa? Dari Allah. Apa? Tanyanya ya tidak tahu kenapa ini. Bila kita hanya samina wa ata'an. Siapa ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya tadi Raya mungkin bisa ditutup. Oke, baik, barakallahu fikum. Masya Allah. Memang peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda hari kiamat ini Masya Allah sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu diketahui antum sebagai seorang muslim ya. Baik, insya Allah barakallahu fikum. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang disampaikan lagi, insya Allah untuk hari ini cukup ya Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Abu Asma? Cukup insya Allah. Cukup Ustaz, sudah jam 5 Ustaz. Kita persiapan anak soleh yang ingin berbuka puasa ya. Ya, banyak yang disiapkan nanti. Iya. Sayangnya enggak Ustaz. Sayangnya enggak Ustaz. Oh, Masya Allah. Enzo buka duluan Enzo atau Hakim Abdul Hakim nih buka duluan dirinya. Tidak baik, barakallahu fikum. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan tanda-tanda hari kiamat bagian pertama ini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari esok di tanda-tanda hari kiamat bagian kedua. Syukran wa jazakumullahu khairan arsali. Antum sudah memanfaatkan waktunya dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang memang Allah ridhoi. Dan syukran wa jazakumullahu khairan atas materinya Ustaz Abu Asma. Ya, Masya Allah sangat bagus dan menarik dan sangat-sangat menambah wawasan ilmu kita, terutama ilmu dalam mengetahui bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin lift. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.